الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قوله وينبغي ألا ينازع أحدا ولا يخاصمه لأنه يضيع أوقاته. وينبغي dan seyogyanya, sepantasnya, alla yunazi'a, supaya jangan berbantahan, membantahi ahadan, seseorang, saling berbantahan dengan seseorang. Wala yukhasimuhu, dan tidak juga yukhasimuhu, mendebatnya, khosama, mendebat, memusuhi. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya munaza'ah dan mukhasamah itu yudayyu awqatahu, menyia-nyiakan awqatahu, akan waktunya. Qila, dikatakan, al-muhsinu, orang yang baik. Muhsin itu adalah isim fa'il, orang yang baik. Sayujza bi ihsanihi, akan dibalas dengan kebaikannya. Wal musi'u, dan orang yang jelek, orang yang jahat, orang musi, lawanan daripada muhsin. Satakfihi, maka dia akan dicukupkan balasan masawihi, kejelekannya. Jadi masih kembali terkait tentang masalah syafaqah, dan nasihat. Salah satu sifat yang harus kita miliki sebagai santri, sebagai ahlul ilmi, adalah memiliki sifat syafaqah. Syafaqah ini adalah memiliki sifat kasih sayang, memiliki sifat peduli kepada orang lain. Yang kedua adalah nasihat, yaitu saling nasihat, memiliki sifat kemauan menasihati. Kenapa? Karena kalau kita miliki dua hal ini, maka insya Allah nanti akan turun rahmat kepada kita. Semua malaikat, bahkan penduduk langit akan mengasihi sayangi kita. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ini kalau dibaca yarham, jadi jawab, maka di sana apa? Kasih sayangi oleh orang apa yang ada di muka bumi, kasih sayangi oleh kalian apa yang ada di muka bumi, maka bagaimana? Yarhamkum fis sama, maka pasti
akan mengasih sayangi kalian oleh orang yang ada di atas langit di sana. Ya. Nah, kalau dibaca yarhamukum, ya berarti di sana doa. Ya. Ya, irhamu ma fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasih sayangi apa yang ada di muka bumi ini, maka semoga kalian akan dikasih sayangi oleh apa yang ada di langit. Berarti kalau yarhamukum, otomatis di sana itu seolah-olah secara tidak langsung Rasulullah SAW yang mendoakan kita. Ya, kalau kita suka mengasih sayangi apa yang ada di muka bumi, nah, yarhamukum, semoga ya, kalian dikasih sayangi oleh apa yang ada di langit. Doa Rasul itu kalau dibaca yarhamu ya. Tapi kalau yarham, berarti jawab pasti kalian akan dikasih sayangi di sana. Nah, inilah ya. Jadi kita harus merasa peduli ya. Punya ilmu bagaimana sifat nasihat itu ya. Nah, dia kata ada teman kita tidak bisa, ya kita bimbing. Ya. Nah, dia kata ada saudara kita atau teman kita malas ya dalam mengaji, ya kita beri motivasi. Ya. Nah, ini namanya memiliki sifat syafaqah dan nasihat. Maka yakin ilmu yang sedikit yang kalian miliki, ya kalau kalian memiliki sifat nasihat, ya mau menjadi penyeru lagi ya maka insya Allah pasti ilmu itu akan bertambah di sana. Tapi kalau kita ingin bisa sendiri ya punya ilmu sendiri, tidak mau kita tebarkan, maka ya pengetahuan kita sebatas yang kita punya itu aja. Untuk bertambah agak sulit di sana ya. Ya karena ya ilmu bila ditebarkan ya ibaratnya seperti kita memiliki sebuah biji. Ya. Ya, misal sekarang kita punya satu biji jagung. Ya. Ya. Lalu satu biji ini kalau kita tanam, ya, nah, insya Allah nanti akan tumbuh satu batang. Dalam satu batang itu kadang-kadang timbul di sana 2 tangkul. Dalam satu tangkul jagung itu coba bayangkan berapa biji di sana. Ya, bisa ratusan biji. Nah, kalau ratusan biji itu ditebar lagi, ya, di ladang yang kita punya, ya, di tanah yang kita punya, nanti yang ya ratusan biji itu menjadi ratusan batang lagi. Ratusan batang itu bayangkan menjadi ya ribuan nanti jadinya, ya. Ya, ribuan bahkan jutaan biji di sana. Nah, itulah gambaran bahwa ilmu itu ya sekarang kalau kita punya satu ilmu saja ya, lalu itu seperti tadi kita tebarkan dia, kita tanam kepada lahan yang ada. Mana lahan kita? Nah, itu ya siapa saudara kita yang ingin ya mau ilmu kita itu ya kita ajar dia, kita nasihati dia, lalu dia dapat, itu nanti apa yang kita ketahui itu sangat kuat, bahkan nanti juga akan ditambah. Ya. Apa yang tadinya kita tidak punya ilmu, yang kita tidak tahu, kita akan diajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makanya ilmu ya wajib dituntut, ya. Tapi sebenarnya ada lagi yang lebih wajib dari ilmu itu. Apa itu? Itu adalah mengamalkannya, ya, termasuk juga menebarkannya. Makanya di sana mangkatama ilman aljamahullahu yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Ya, siapa yang menyembunyikan satu ilmu, ya, nah, maka nanti akan dikekang. Ini teplebek marabasante, ya. Itu dengan apa? Dengan lijam, dengan plebek minan nar yang terbuat dari neraka di sana. Nah, inilah maka itu ya memiliki nasihat. Nah, seperti yang pernah terjadi pada ulama besar ya, Sadrul Ajal Burhanul A'immah, di mana dia memiliki 2 putra yang bernama Sadrul Syahid Husamuddin dan Sadrul Sa'id Tajuddin. Ya. Nah, di mana ulama Sadrul Ajal Burhanul A'immah ini ya
karena memiliki sifat syafaqah yang tinggi, dia sangat peduli sampai ukurannya untuk jam atau jadwal kedua putranya ini, ya, bisa dikatakan dia pilihkan di waktu-waktu yang sangat membosankan buat kedua putranya dalam belajar. Ya, dia lebih mengutamakan para guroba, ya, orang-orang yang jauh yang datang belajar dari dirinya di sana. Ya, sampai kedua putranya itu mengeluh, wah ayahanda, kok kenapa ya kami ini engkau buatkan jadwal di waktu yang sudah, ya, kami sendiri sudah bosan, katanya, ya, kenapa ya engkau tidak pilihkan, ya, ayahanda pilihkan saya waktu yang bagus. Apa kata orang tua beliau di sana, Imam, ya, Saduril Ajal Burhanul Aimah itu, ya, bagaimana ya, nandaku, ya, ini anak-anak, ya, gorib itu kan datangnya jadi jauh, katanya, ya. Ya, kalau saya utamakan kamu, katanya, ya, kalau saya dahulukan kamu dalam belajar, oh nanti mereka lebih lelah lagi. Sementara mereka datang dari jauh. Tapi ternyata apa? Karena dia memiliki syafaqah itu, nasihat, ternyata apa? Kedua putranya itu di masanya itu menjadi ulama yang tersohor di sana, ya. Ya, ulama yang menjadi ahli faqih di sana, itu menjadi ahli fuqaha di sana pada waktu itu di sana. Nah, inilah ya kenapa? Karena memiliki rasa syafaqah. Maka tidak menutup kemungkinan kalian yang memiliki sifat syafaqah barangkali itu jemaah dia tebu jadi ustaz, lalu sang jemaah anak itu jadi, ya, ulama di sana, ya. Kenapa? Karena ini syafaqah kita itu di sana. Nah, oleh karena itu nih, ya, manfaat syafaqah ini adalah sangat luar biasa. Nah, lalu selanjutnya jangan kita melakukan munazaah, ya, melakukan perdebatan, mukhosamah, perdebatan, bertengkar. Itu mukhosamah itu bisa artinya bertengkar, yukhosimu ahadan, dendek bertengkar dengan seseorang, dendek melakukan munazaah, dendek berdebat, dendek bekeci, mara bahasa ya. Bepiwalan, ya, ya, baris kadang-kadang yang kita masalahkan yang ndak masalah raos, ya, masalah bahasa di sana, ya, ini apa bahasa ini seperti ini, ya, itu jangan, ya. Kenapa? Karena pertama itu akan bisa membuat waktu kita menjadi sia-sia. Bayangkan kalau selama kita bertengkar, selama mukhosamah itu, selama bermunazaah, ya, selama di sana, ya, berlawan bertentangan, ya, seperti tadi kita gunakan untuk belajar, coba bayangkan berapa ilmu yang kita sudah dapatkan. Andai kata waktu-waktu bertengkar itu, waktu munazaah itu, ya, mukhosamah itu kita gunakan untuk menghafal ilmu, berapa ilmu yang kita hafal di sana. Nah, inilah, ya, itu sehingga munazaah atau mukhosamah itu akan bisa membuat waktu sia-sia. Yakin saja, kata Qil. Apa kata Qil di sana? Al-muhsin sayujza bi ihsani. Orang yang baik itu akan dibalas dengan kebaikannya. Pokoknya kalau dia itu bagus, pasti akan dibalas dengan bagus. Tapi kalau dia jahat, orang musik, akan dicukupkan juga, ya, kejahatan itu. Akan dicukupkan balasannya di sana. Akan disempurnakan juga dia dapat balasan. Jadi tidak perlu kita yang membalas, ya. Legaan wah nolok itu, ya, biarkan sudah dia, ya, caci kita, ya, nanti, ya, pasti Allah akan mencacinya, ya. Gimana cara Allah mencacinya? Mungkin nanti dia kirimkan, ya, manusia di sana, ya, hambanya di sana untuk mendebatnya seperti caranya mendebat kita, untuk mencacinya seperti cara dia mencaci kita di sana. Nah, inilah, ya, sehingga apa? Udah fokus saja kepada ilmu. Ansyadani Syekh, telah menasyidkan, telah melantunkan kepadaku Asy-Syekhul Imam, Syekh Imam Ruknul Islam. Siapa? Muhammad bin Abi Bakrin. Muhammad bin Abi Bakar. Al-Ma'ruf, yang dikenal, yang terkenal. Bi Imami Khawahir, ya. Dengan Imam Khawahir.
Dia lebih populer dengan nama Imam Khawahir. Ya Zadul Mufti ya. Ya, Al-Mufti, dia juga sebagai mufti, sebagai juru fatwa ya. Rahimahullahu, semoga dia diberi rahmat, zadahu ya, menambahnya ya. Juga ditambah dengan apa? Di samping Imamul Khawahir juga namanya ya, dia juga terkenal dengan Al-Mufti, sebagai mufti, sebagai orang yang suka memberikan fatwa. Rahimahullahu, semoga dia diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, ia berkata, ansyadani sultanus syariah, telah melantunkan kepadaku, menyanyikan nasyid ya, sultanus syariah, oleh ya sultanus syariah, ini raja ya, ya syariat. Siapa dia? Yusuf Al-Hamdani ya. Ini Imam Yusuf Al-Hamdani rahimahullahu taala, semoga dia diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tajzi insanan ala su'i fi'lih sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluh. Wala tajzi, dan janganlah kamu balas, jangan kamu membalas insanan akan seorang manusia, ala su'i fi'lih, atas jeleknya perbuatannya, atas jelek perbuatannya. Ndak bales ya pegawian orang sak lengil itu ya, jangan dibalas. Kenapa? Sayakfihi, maka dia akan dicukupkan balasannya, ma fihi, apa yang ada padanya, wa ma huwa fa'iluh, dan apa yang ia perbuat. Wa ma, dan apa yang huwa dia fa'iluhu, lakukan, melakukannya, atau fa'iluh, dia kerjakan, mengerjakannya ya. Nah, jadi kalau ada orang melakukan perbuatan jahat kepada kita, jangan balas kejahatannya itu ya. Ya. Kenapa? Karena kalau kita balas kejahatannya itu, pertama ya, kalau andai kata dia lebih kuat dari kita, oh barangkali ya, ya kita dapat mukulnya sekali, tapi dia pukul kita 10 kali, berarti jelas, wah lebih sakitan, lebih parahan itu ditolong. Ya, andai kata di sana dia lebih kecil dari kita, ya, oh mungkin nanti kita akan berhadapan dengan orang tuanya atau aparat hukum di sana, ya. Pokoknya yang kalah doang di sana, ya. Ya. Nah, justru itu gimana caranya? Kalau ada orang berbuat sama baik, berbuat jahat sama kita, kalau bisa balas malah dengan kebaikan. Kalau kita tidak mampu, ya diam, sabar sudah. Ya. Ya. Nah, kenapa? Karena pada akhirnya nanti apa yang dia lakukan sama kita itu, nanti dia akan dapatkan balasannya. Ya. Ya, cuman seperti tadi, tidak kita yang langsung membalasnya, tapi nanti ada yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sana. Pasti itu di sana ya. Ya. Kalau kita sekarang ya mencaci maki orang, terus orang yang kita caci itu tidak membalas, besok pasti ada sudah orang lain yang akan mencaci maki kita. Itu ukuran gambarannya ya. Nah, ini sehingga seperti tadi apa? Nah, udah biarkan saja, tidak usah diladeni kalau gitu ya. Ya, toh juga insya Allah ya itu akan juga tetap menjadi ladang kebaikan buat diri kita. Karena seseorang yang dizolimi itu termasuk orang yang sangat ya disayangi oleh malaikat. Coba lihat itu. Dulu waktu Rasulullah SAW ya pergi ke Taif, terus sampai di sana bagaimana? Beliau dilemparkan sampai berdarah ya, dia punya wajah ya. Beliau tetap sabar, tidak meladeni ya. Dia tidak membalas ya lemparan tersebut ya. Hanya karena sabarnya Rasulullah SAW itu
Akhirnya apa? Allah sendiri yang langsung nih menyuruh memerintahkan malaikat Jibril. Hai malaikat Jibril, bawa ini malaikat gunung ke hadapan Muhammad. Ya, ya, ya ke hadapan Rasulku itu Muhammad. Akhirnya apa? Betul sampai sana. Wahai Muhammad, ini aku diperintah oleh Allah untuk membawa malaikat gunung ini. Malaikat yang tugasnya menjaga gunung. Ya berarti kalau dia menjaga ukuran angkat gunung no bau nembot. Nah, akhirnya apa? Ayo, dia siap untuk mendengar apa perintahmu. Coba no malaikat kayaknya kayak gergetan ya. Ya, melihat ya begitu ya zolimnya ngono ya. Ya orang-orang Taif itu kepada Rasulullah SAW, padahal dia diajak dalam kebaikan tapi dibalas dengan lemparan batu di sana. Nah, tapi itu karena kesabaran, itu akhirnya seperti tadi, malaikat yang diutus di sana. Tapi apa ya? Sabda Rasul SAW di sana, jawab Rasul di sana ya. Wahai Jibril, ya. Sekarang kalau andai kata aku suruh malaikat gunung untuk mengangkat gunung lalu menimpakan kepada mereka, ya, mungkin itu sangat mudah. Ya. Tapi nanti kalau mati, ya, mereka siapa yang aku akan harapkan untuk ya menyembah Allah? Ini. Mungkin barangkali mereka ada dapat petunjuk, tapi mungkin besok anak keturunan mereka katanya. Udah biarkan ya. Malah beliau menyambut apa? Dengan doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun di sana. No kan wah malaikat balasan seolah-olah seperti tadi dia mau membalaskan di sana ya. Tapi waktu itu Rasulullah SAW tidak mau. Nah begitulah juga kepada kita. Ya, bila ada orang melakukan perbuatan jahat sama kita, lalu kita tidak balas sendiri, pasti nanti kita akan dibalaskan. Ya. Ya, siapa yang akan balas kita? Allah sendiri, tapi dengan caranya ya. Ya, mungkin nanti akan dicabut kesehatannya oleh Allah SWT. Dia juga akan dihina oleh orang lain seperti dia menghina kita di sana. Ini ya. Pokoknya yang jelas, wala tajzi insanan ala su'i fi'lih sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'ilu. Wakila dan dikatakan man aroda, siapa-siapa yang ingin ayur gima untuk ya memotong amfa aduwi hidung musuhnya, amun temelip ya hidung musuh tenuk kebes mara bahasan teknik ini ada ne terpotong ada ne mara sini kiwabi hilang ya ngumbe ya. Bagaimana cara kita? Fal yukarrir hadza syi'ra, maka hendaklah terus ya ingat ulang-ulang ya hadza syi'ra ini syair. Wa unsitu aku dinasidkan ini syairna. Idza syi'ta an tulqa aduwaka rogiman wa taqtuluhu gomman wa tahrikuhu gomman parum lil ula wazdat minal ilmi innahu man izdada ilman zada hasidu gomman. Nah, idza syi'ta apabila engkau ingin, engkau kehendaki, syi'ta antulqa untuk kamu mencampakkan aduwak musuhmu rogiman dalam keadaan hina wa taqtuluhu dan engkau membunuhnya ya ai antaqtulahu kau ingin juga untuk membunuhnya gomman ya dengan susah ya, dengan berat ya. Susah ya. Adiknya parah ya. Wa tahriqahu gomman dan kamu ingin juga membakarnya ya. Dalam keadaan sakit ya, ya susah. Farum maka capailah olehmu lil ula kemuliaan. Wazdat minal ilmi dan tambahlah terus minal ilmi dari ilmu
Innahu sesungguhnya man izdada ilman, siapa-siapa yang bertambah ilmu, zada hasiduhu gomman, maka bertambahlah hasiduhu, orang yang mengirikannya, gomman dalam keadaan ya susah, dalam keadaan menderita. Nah, ya gomman no menderita, susah menderita, ya. Nah, jadi ini oleh ya dalam syair ini, oleh penyair ini ya memberikan cara kita untuk menghadapi musuh. Jadi yang muntemele melihat musuh tenu jadi orang hina, mau musuh kita itu akan terbunuh dalam keadaan menderita, mau kita lihat musuh kita itu terbakal dalam keadaan susah menderita, caranya apa? Bukan pakai tangan, ya, bukan pakai fisik, tapi cara yang paling bagus itu adalah dengan cari kemuliaan. Ya. Jadi orang mulia di sana, ya. Dan apa yang kedua, tambah ilmu. Ya. Ya. Karena kalau kita jadi orang mulia, pasti musuh kita itu paling tidak senang lagi. Ya. Kalau dia tidak senang sama kita, oh itu sudah menderita dia. Malamnya tidak bisa tidur. Nah, doa ya. Padahal begini cara saya fitnah. Dakak ngono dia semakin jaya terus. Nah, kan tidak bisa tidur. Wah, munah sekelam tidak bisa tidur. Kan nanti lama-kelamaan sakit kepala dia. Ya. Terus kita semakin bertambah ilmu, semakin kita tambah mulia, pasti hasadnya semakin tinggi. Ya. Nah, hatinya terbakar di sana, ya. Ini kan kalau sudah hatinya terbakar, nah, ruana menderita di sana, ya. Ya, sesuai dengan sakit otak, kalau sudah sakit kepala, ya, tuh akhirnya jantungan, terus seteruk, lama-lama seterusnya jadi seperti itu di sana. Jadi itu kita bunuh dia secara pelan jadinya itu. Lebih sakit kalau orang itu dipukul set badannya, misalnya kalau ada orang ya menyakiti kita lalu kita balas dengan pukulan, nah, begitu saja pukulan kita hanya 5 menit, 10 menit ya akan hilang dia. Ya, rasa sakitnya dari balasan kita itu akan hilang. Nah, tapi kalau dia itu hasad sama kita, otomatis seperti tadi sakitnya tidak akan pernah berakhir. Dunia sampai akhirat di sana, ya. Karena dia hasad sama kita, oh dunia dia akan pernah tenang. Terus apa? Amal kebaikannya terbakar. Besok di akhirat berarti kalau sudah kebaikannya terbakar, maka secara otomatis ya dia tidak memiliki kebaikan. Kalau tidak memiliki kebaikan bagaimana? Nah, jelas ya. Itu siksaan dia akan dapatkan. Nah, ini makanya itu paling bagus caranya apa? Tambah terus kemuliaan, ya, tambah terus ilmu, ya. Karena semakin orang itu memiliki ilmu, nah, nanti biasanya musuh itu adalah semakin hasad. Kalau dia semakin hasad, berarti itu dia masih semakin menderita. Makannya ndak enak, dak manuk le juluna, lalu tetap, ya. Ini karena seduk ne bangkal itu, ya, ini ngombe lu anu ini. Tetap itu, tidak dia perhatikan makanan, lalu dia ingat bagaimana cara dia membuat kita hina itu. Sementara ya jelas, kita tidak akan pernah hina kalau tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bila Allah mau meninggikan derajat kita, maka ukurannya seluruh manusia mau membuat kita hina, tidak akan pernah bisa jadi hina. Sebaliknya, ya, bila Allah menghendaki kita menjadi orang hina, ya, andai kata seluruh jin manusia bersatu untuk membuat kita jadi mulia, tidak akan pernah bisa menjadi mulia. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Ya.
Apa yang dikehendaki oleh Allah SWT itulah yang terjadi. Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah SWT itu tidak mungkin terjadi. Nah, jadi cara yang paling bagus adalah apa? Tingkatkan kemuliaan. Bagaimana cara kita meningkatkan kemuliaan? Terus aja zikir. Terus di sana ya dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, manusia itu kecil di sana ya. Wa 'alaika an tastagila, dan atasmu ya wajib kepadamu antastagila, untuk kamu sibuk ya, sibukkan diri bimasolihi nafsika, dengan memperbaiki dirimu. La biqahri aduwik, tidak dengan mengalahkan musuhmu. Jadi kita sebagai santri, sebagai ahlul ilmi, pokoknya fokus ya dalam hal apa ya, sebagaimana supaya kita ini baik ya, bagaimana supaya diri kita ini ya dapat ilmu ya, bagaimana diri ini supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang kita sibukkan adalah ya gimana cara mengalahkan musuh. Itu adalah suatu hal yang sia-sia di sana. Jadi seperti tadi andai kata ada orang yang memusuhi kita, ya maka seperti tadi jangan diladeni. Ya kalau ada orang yang khosama ya orang yang memusuhi kita, itu seperti tadi. Jangan kita ya balas di sana. Ya. Apa di sana nasihat ya Luqmanul Hakim kepada putranya, ya bunayya la tastaksir ya alfa sahib fa inna alf qalil, wa la tastaqil ya aduwan wahid fa inna aduwan wahid katsir, kata beliau ya. Wahai putraku, kalau kamu memiliki 1000 sahabat, maka jangan kamu anggap 1000 itu banyak. Tapi kalau kamu masih memiliki 1000 sahabat itu adalah masih qalil. 1000 itu masih sedikit, kata beliau. Ya, tapi kalau kamu punya musuh satu, ya, jangan kamu anggap satu musuh itu sedikit. Tapi satu musuh itu sungguh sudah sangat banyak, katanya. Dan ya, la tastaksir alfa sahib. Jangan kamu anggap banyak kalau masih memiliki 1000 sahabat. Ya, fa inna alf qalil, karena 1000 sahabat itu masih sangat sedikit. Tapi sebaliknya, wala tastaqilla aduwan wahid. Jangan kamu anggap sedikit musuh yang satu musuh di sana. Kenapa? Karena satu musuh itu adalah katsir, itu sungguh sudah sangat banyak. Apa maknanya? Ya. Nah, intinya kalau gitu cari sahabat, cari teman sebanyak-banyaknya. Tapi kalau musuh, jangan pernah punya musuh walaupun hanya satu di sana. Ya. Ya. Walaupun satu dia musuh, jangan. Ya. Ya, kalau mereka aja memusuh kita, ya biarkan. Ya, tidak bisa kita tahan. Yang penting kita jangan memusuhi orang. Nah, terus maknanya yang kedua apa? Ya, kenapa kita katakan seperti tadi bahwa memiliki sahabat 1000 itu masih sedikit? Karena kita tidak tahu mana di antara yang 1000 itu nanti yang paling baik sama kita, yang mendoakan kita, ya, yang paling bermanfaat kepada kita. Kita tidak tahu di sana. Ya. Ya, mungkin kita, ya, yang kita anggap remeh, yang kadang-kadang dari orang miskin, mungkin dia nanti yang sangat peduli sama kita. Oh, mungkin dia doanya yang dikabulkan oleh Allah SWT, yang mendoakan kita, lalu doanya diistajabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini justru itu seperti tadi, cari ya teman itu sebanyak-banyaknya. Nah, sebaliknya kalau musuh jangan ya walaupun hanya satu orang. Karena kalau satu saja kita punya, itu sudah sangat banyak. Nanti ini satu ini akan bisa mempengaruhi soalnya kadang-kadang, kan? Nah, coba gambarannya seperti kita punya badan. Ini semuanya set. Ya,
semuanya sehat dari ujung kaki sampai ujung rambut kita. Satu yang sakit, yang bermasalah, hanya giginya doang, walaupun ada sekik itu. Lah ikut bermasalah yang lain itu. Nah, inilah ya, begitu gambaran. Ya, kita sama orang semuanya bagus-bagus ya. Lagu ada sekik tuh terjahat. Nah, nih yang tempat kita jahat ini yang satu ini, oh jangan-jangan ini nanti yang akan menjadikan masalah dalam hidup kita di sana. Nah, oleh karena itu berusahalah seperti tadi untuk banyak teman, ya. Sebaliknya jangan memiliki musuh di sana, ya. Nah, itu artinya apa? Oh, kembali kalau gitu adalah miliki sifat syafaqah, ya. Nah, inilah ya. Jadi syafaqah ini sungguh sangat luar biasa, ya. Ya, ajaran ya syariat Islam, ya syariat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, agar kita menjadi orang yang baik di sana. Ya. Karena kebaikan yang kita lakukan itu tidak hanya dilihat dengan bagaimana hubungan kita kepada Allah semata. Tapi di samping itu juga yang sangat dilihat bagaimana hubungan kita terhadap sesama. Bahkan pernah ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, inna pulanah bin pulanah tasumun nahar wa taqumul layal wa hiya tu'zi jiranha, kaifa haluha ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, ini ada seorang ibu, anak daripada ibu ini, di mana setiap hari dia melakukan puasa terus, wa taqumul layal, lalu malam hari dia selalu melakukan ibadah malam. Wa hiya tu'zi jiranha, cuman orang ini ya Rasulullah SAW, dia suka menyakiti orang di dekatnya, menyakiti tetangganya, menyakiti sahabatnya. Kaifa haluha ya Rasulullah, gimana keadaan ibu ini ya Rasul, yang begitu taat kepada Allah SWT, setiap hari melakukan saum, setiap malam melakukan ibadah, tapi tidak bagus hubungan dengan tetangganya. Maka di sana Rasulullah SAW berjawab, la khaira fiha bal hiya min ahlin nar. Ya. Tidak ada kebaikan sedikit pun bagi ibu tersebut. Bahkan dia kelak menjadi calon penghuni neraka. Nah ini kan, ini namanya tetangga kita namanya. Ya, yang satu misalnya, ya kalau kita di pondok, ini ruang sebelah berdekatan dengan seberuang yang sebelah. Kalau temannya yang sebelah misalnya sedang belajar, yang di sini sedang main-main, ini merasa terganggu. Oh berarti itu namanya tu'zi jironha namanya. Ya. Nah, begitu juga apalagi lebih-lebih, ya. Ini orang sedang tidur, kita ganggu, ya. Nah, otomatis ini juga namanya kita tu'zi jironha itu. Nah, ini makanya hati-hati, ya. Nah, kalau andai kata kita mau main-main, coba lihat, ya, gimana, ya. Kalau saya main-main saat ini, ya, apakah semuanya ya yang ada di dekat saya ini tidak terganggu? Kalau merasa terganggu, oh kalau gitu lebih baik jangan di sana ya. Kenapa? Karena jangan-jangan seperti tadi nanti amal soleh kita itu tidak bisa menyelamatkan kita karena dosa mengganggu, menyakiti tetangga itu lebih besar yang kita dapatkan. Ya, jangan-jangan amal soleh yang kita lakukan itu nanti persiapan untuk nyaur hutang di sana ya. Ya, dari orang-orang yang pernah kita sakiti. Jelas ya? Nah, barangkali ini di sana nanti fa idza qumta ila masalih nafsik tadamman zalika qahra aduwik wa iyyaka wal mu'adah fa innaha tafdahu wa tudi'u awqatak ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala bis-shawab. Fatahallahu alaina wa alaikum futuhal arifin wa babal ilmi wal ma'rifah wal barakah wal istiqamah wa ja'alana wa iyyakum min husnil khatimah bi asraril Fatihah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.